ya ada orang yang mungkin tinggal di kosan, dia bisa kenal juga dengan tetangga samping kanan kiri belakang gitu ya. Cuman ya ini kalau asrama kan privilege gitu, kita satu atap itu ber-20 gitu. Kalau misalnya di kosan kan ya tergantung orangnya. Kalau misalnya orangnya emang yang sosial banget ya emang tiap hari dia bisa kenalan sama semua kiri kanan depan belakang. Nah kayak gitu. Belum lagi kalau misalnya jadwal kuliah yang pagi banget, pulangnya malam banget, kan sebenarnya kita minim waktu untuk bersosialisasi kan dengan tetangga gitu. Cuman kalau ini kan kita pergi pagi pulang malam, ya pulang malam tetap masih ada yang rame di dapur gitu, makan martabak segala macam gitu. So kayak itu privilege lain yang didapatkan di asrama ya, alhamdulillah. Oke, Raffi Revinaldi, terima kasih banyak sudah mau bergabung sore ini. Ya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Mas Daris kabarnya gimana? Alhamdulillah baik juga nih. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol seru nih di Salman. Kita udah tentunya tahu ya Salman masjid kampus yang banyak kegiatannya. Yeah. Dan salah satu kegiatannya itu adalah kegiatan berasrama. Wes, asrama ya. Aku senang banget nih bisa ngundang Raffi ke sini karena Raffi aku lihat-lihat banyak banget ya keaktifannya di asrama. Waduh. Udah berapa tahun nih? Ini tahun ketiga mas, tahun ketiga. Iya. Dan memang limitnya anak asrama itu paling maksimal itu 3 sih. 3 tahun? Rata-rata 2, sebagian kecil ada yang bisa 3 karena ada yang lanjut jadi fasilitator istilahnya kayak gitu. Oh gitu. Siap. Oke, sebelum lanjut lebih jauh mungkin kenalan dulu deh. Mangga Raffi, kenalan diri dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama lengkap Raffi Revinaldi, bisa dipanggil Raffi. Sekarang masih berkuliah statusnya di ITB, tingkat akhir di jurusan perencanaan wilayah dan kota. Ya berarti angkatan 2017 ya, tingkat akhir sekarang ya. Nah, gitu sih. Rencana lulus? Rencana lulus ya, insya Allah mudah-mudahan kalau lancar. Kalau Allah mudahkan mungkin ya tahun ini mudah-mudahan. Sekarang juga sedang proses menyusun tugas akhir sih. Siap. Amin, kita doakan bareng ya. Amin ya Allah mudah-mudahan. Karena pasti banyak rencana kan setelah lulus. Ya, benar. Kayaknya harus segera sih. Meskipun kondisi pandemi kayak gini ya. Ya. Kondisi pandemi kayak gini. Kalau Raffi asal dari mana, Vi? Wah, ini belum tahu nih. Aku aja kali ya biar enak ngobrolnya mas ya. Aku aslinya dari Pekanbaru mas, lahir sampai gede sampai SMA, selesai juga di Pekanbaru, kota Pekanbaru, Riau. Ini baru kuliah ini sih ke Bandung ini gitu. Oke, berarti selama kuliah kan asrama tadi katanya 3 tahun ya? Ya. Berarti banyak di asrama ya, di Bandungnya itu di asramanya. Iya benar. Oke, sebelum lanjut lebih jauh nih kita mungkin mau dengerin dulu kali ya bagaimana Kang Raffi ini bisa sampai di ITB terus masuk ke program yang ada di Salman yang namanya Asrama Salman ITB. Kayaknya seru banget nih kalau kita bisa tahu bagaimana Kang Raffi perjalanannya sampai ke titik hari ini. Maka Kang Raffi dulu kenapa latar belakang memilih kuliah terus memilih kuliahnya di Institut Teknologi Bandung? Oke, ya bismillah. Kuliah ya. Kalau berkuliah itu memang ini sudah sejak kelas 11 ya, kelas 2 SMA itu sudah mulai terfokus untuk bisa berkuliah di ITB gitu. Cuman dulu tuh belum spesifik sih pengen masuk program studi apa, terus nanti mau aktif di kegiatan seperti apa di perkuliahan gitu. Nah, memang cuman sejak kelas 2 SMA itu udah mau ITB nih kayaknya gitu, karena terinspirasi juga dari abangku mas. Jadi abangku 2 tahun di atasku kan, pengennya dulu masuk teknik geologi ITB, tapi qadarullah belum rezekinya, akhirnya keterima di teknik geologi UPN di Jakarta. Nah aku pengen balas dendam dong, itu balas dendam pengen mewujudkan mimpi abangku gitu, kayak apa ya, ya udahlah aku pengen coba gitu, siapa tahu rezeki. Nah sampai kelas 11, kelas 12 akhirnya semakin spesifik, kayak aku baca-baca minat, sama aku lihat prospek kerjaan segala macam, akhirnya aku pengen masuk ke program studi. Dulu tuh aku kenalnya tata kota gitu. Ternyata kalau di sini namanya kan perencanaan wilayah dan kota gitu, atau urban planning gitu ya. Nah akhirnya aku cobalah di SNMPTN dulu ya namanya. Kalau di zaman itu sekarang masih SNMPTN ya, jalur undangan itu. Akhirnya aku coba, alhamdulillah rezekinya masuk, terima. Ya kalau orang-orang nanya gimana cerita perjuangan kamu masuk ITB, aku jawabnya gimana ya? Aku ya
ya antara bersyukur sama apa ya, bersyukur karena jalur itu mungkin sedikit apa ya, dimudahkan oleh Allah gitu ya. Cuman kalau untuk sharing pengalaman apa banting tulangnya gitu ya, itu kayak kurang tepat gitu, karena aku nggak merasakan apa teman-temanku rasakan yang mungkin yang harus bimbel UTBK atau dulu namanya SBMPTN ya, bimbel SBMPTN sampai larut malam belajar terus gimana strategi dia menjawab soal segala macamnya. Nah aku tuh nggak ngerasain itu gitu. Aku sempat ngerasain bimbel lah, bimbingan belajar itu setelah ujian nasional kan, ujian nasional terus kan break sampai pengumuman SNMPTN itu ada sekitar berapa hari, hampir 2 pekan gitu. Itu aku sempat ikut bimbel dulu, tapi kan karena udah sekitar 2 pekan gitu. Bukan. Udah ikut bimbelnya semenjak di sekolah nih, di sekolah. Okay. Cuman setelah itu kan ada intensifnya ya setelah keluar dari SMA kan. Nah, jadi dulu udah sempat, cuman ya setelah pengumuman SNMPTN ya akhirnya kan aku nggak ikut lagi gitu. Ya maksudnya alhamdulillah keterima lewat jalur undangan gitu ya. Jalur tol lah istilahnya gitu mungkin ya, langsung gitu tanpa tes gitu kan. Dan kalau ditarik lebih jauh lagi ke belakang, aku masuk ITB pun bukan karena aku basicnya anak yang akademisi banget gitu. Kalau orang-orang pasti anak ITB kan, oh ini anak olimpiade apa nih, matematika pasti kamu medalis ya gitu kan. Gitu ya? Medalis emas matematika misalnya, atau anak ini pelatnas gitu, pelatnas yang ke internasional gitu. Cuma aku enggak gitu. Waktu di SMA itu aku justru fokus ke organisasi. Kebetulan dulu aku ketua OSIS dan Insya Allah ketua OSIS. Ini juga Mas Daris ketua OSIS nih kalau kita sih. Nah, jadi sama ya berarti. Sama ya. Sefrekuensi gitu. Nah, jadi waktu SMA itu alhamdulillah lah ada sering ikut, bukan sering sih. Ya pernah ikut pelatihan nasional juga 2 kali ya, yang diadain sama Kemendikbud sama hari itu sama UI hari itu. Ada UI ngadain pertemuan buat ketua OSIS gitu. Nah, alhamdulillah itu sertifikatnya kan tingkat nasional dan beberapa sertifikat lain lah yang mungkin sifatnya regional ataupun lokal gitu ya. Nah, dan di zamanku itu muncul kabar ya, ini walaupun nggak tahu validnya dari mana, muncul kabar bahwa sekarang perguruan tinggi itu orientasinya udah nggak terlalu melihat anak-anak yang olimpiade lagi, walaupun masih ada sih, cuman kayak ada peluang baru nih dari segmen anak-anak yang fokus di organisasi gitu. Jadi kayak aku ngeliat peluang, wah jangan-jangan kalau aku masukin sertifikat, dulu kan pas SNMPTN itu ada sertifikat penunjang sertifikat penunjang gitu. Sama anak-anak ini juara pasti misalnya juara olimpiade nih, oh ini bisa dilihat nih jadi apa ya, bahan lirikan lah sama perguruan tinggi, oh anak ini bagus sih segala macam gitu. Nah aku tuh dulu bukan masukin sertifikat olimpiade, tapi berarti ikut juga olimpiade? Enggak. Pernah coba-coba sekali ikut tapi kalah di tahap pertama gitu kan, kayak udahlah gitu. Aku dulu suka kimia, di kelas aku ini sih nilai kimiaku ya alhamdulillah bagus lah. Teman-temanku sering nanya juga istilah gitulah kalau udah di level itulah kalau di kelas gitu kan, kayak yang nilai mungkin ujian 96, 100 gitu. Tapi pas dibawa ke olimpiade ya aku keok juga gitu kan. Nah itu pada akhirnya aku masukin sertifikat ketua OSIS, terus pelatihan yang nasional itu ya aku coba bismillah aja sih gitu. Ini kayaknya prestisenya lumayan gitu. Dan ternyata alhamdulillah emang diterima. Aku nggak tahu ya apakah karena faktor itu atau karena faktor pesaingnya yang sedikit atau karena emang kuotanya masih ada segala macam gitu, atau karena indeks sekolahku hari itu memang lagi bagus-bagusnya di tahun itu gitu ya, nggak tahu, tapi alhamdulillah keterima. Dan maksudnya ternyata ketika masuk di kampus juga banyak juga teman-teman yang seperti itu, yang ternyata dia nggak memasukkan sertifikat akademis lah istilahnya, dia masukin oh kamu ketua OSIS juga, oh kamu ketua OSIS gitu. Jadi kayak apa ya, aktif di organisasi juga, itu tuh udah rame juga gitu. Bahkan di tahun gue kalau nggak salah apa tahun setelahku ya, itu di IPB ada, aku lihat poster kayaknya resmi sih, IPB mulai membuka jalur ketua OSIS untuk free ticket gitu buat masuk. Nah jadi kampus-kampus perguruan tinggi Indonesia tuh udah mulai membuka jalur lain lah selain jalur prestasi akademik kayak gitu. Nah, ya itu sih jalur ceritaku. Jadi itu tadi pertama, kalau pas jalur masuknya ya aku jalur undangan gitu. Aku nggak ada berjuangnya gitu ya, nggak ada berjuangnya. Kedua, kalau ditarik lebih jauh ke belakang lagi, aku nggak aktif di aku nggak aktif di akademik juga, maksudnya nggak di olimpiade juga gitu, tapi di organisasi gitu. Aku jadi ketua OSIS dan segala macamnya gitu sih. Dan itu tadi terkait masuk ITB-nya tadi, mimpi aku tadi terinspirasi dari kakak juga ya, abangku yang mimpi abangku yang tidak terbayarkan ya. Ya kayak gitu Mas. Tapi kalau secara jurusan memang minat perencanaan wilayah dan kota. Iya. Kan kalau maksudnya kalau niat berawalnya dari lihat abang masuk ITB terus pengen ITB juga kan pilihannya sedikit tuh, kedokteran nggak ada, macam-macam kan udah hilang tuh kan. Tapi emang beneran minat atau enggak nih di jurusan terkait?
dulu waktu pertama kali pengen masuk ITB itu aku pengen nembak teknik geologi karena itu benar-benar murni balas dendam abangku aja gitu. Abangku nggak bisa masuk teknik geologi ITB, aku harus bisa masuk gitu. Teknik geologi juga gitu. Walaupun aku belum baca apa-apa gitu ya. Terus kan ada beberapa pilihan ya. Aku pilihan lainnya aku pilih teknik kimia. Karena apa? Karena teknik kimia itu salah satu jurusan yang paling presisinya tinggi gitu kan. Mungkin di kalangan apa ya? Masuk juga sih aku dulu. Anak SMA. Ya, Mas Dari sih alumni teknik kimia gitu ya kan. Oke. Nah, biasanya teknik kimia itu apa ya? Jurusan yang udah awam dan orang-orang kenal gitu. Jadi biasanya kan kalau jurusan-jurusan yang awam tuh orang-orang pada ini ya, pada teknik kimia keren, kedokteran, arsitektur keren gitu. Tapi kalau tata kota nggak tahu gitu kan, planologi gitu kan, perencanaan wilayah dan kota aku nggak kenal gitu. Jadi aku tuh dulu nggak mikirin passion, tapi kayak mikirin prestis gitu. Prestis ini bisa gitu. Prestis sih. Nah, tapi waktu udah kelas 12 kan ada bimbingan guru BK ya, bimbingan konseling. Terus aku juga udah mulai baca-baca dan aku baca udah mulai coba lah gimana nih jurusan yang relate segala macamnya. Nah ini unik sih sebenarnya. Dulu tuh aku suka banget sama ini ngedesain interior gitu. Jadi bukan desain interior sih, tapi kayak apa ya? Misalnya ruangan ini, studio ini. Aku tuh suka merhatiin penataan letak barangnya. Terus suka ngerombak gitu posisinya gitu. Suka ngerombak posisinya terus ganti-ganti. Gonta-ganti posisi lah gitu. Di rumahku kayak gitu. Misalnya, Bu, ayo ruang tamu kita ganti nih posisi sofanya atau meja makannya gitu kan. Nah, itu terus aku ini kan pas BK itu ada bimbingan konseling itu guru BK itu kan ngadain tes IQ bukannya yang semacam itulah gitu. Nah itu kan ada bagian penalaran grafik gitu, bukan grafik tapi ada gambar kayak kubus-kubus itu, kayak kubus-kubus itu coba kamu balik-balik ini yang mana yang benar gitu kan. Nah setelah disimpulkan semuanya, setelah tes IQ kayaknya, tes IQ itu guru BK aku bilang, kamu jangan masuk arsitektur karena kamu kayaknya kemampuan gambar kamu kurang gitu. Nah, aku bilang kan kayak iya Pak, saya emang gak mau masuk arsitektur karena emang saya nggak passion gambar. Saya pengen masuk saya pengen masuk perencanaan wilayah dan kota atau tata kota lah yang orang-orang tuh awam kenal gitu. Terus kata guru BK aku bilang gini, iya bagus tuh itu hasil justru bagus gitu hasil tes kamu ini bagus tinggi di bagian ini penalaran ruang gitu. Jadi penalaran ruang itu tinggi katanya kan. Walaupun dulu tuh nggak serigid itu ya. Maksudnya penataan kota adalah bagaimana kita melogikakan penataan kota ini segala macamnya ruang segala macam ruang gitu. Walaupun itu emang ada, cuman ternyata kan setelah di perkuliahan kan ya kita belajar ekonominya, kita belajar sosial, kita belajar spasial, kebijakan segala macam yang tidak terlihat seperti kebijakan juga gitu. Cuman dulu ya namanya SMA yang mungkin nggak terlalu banyak baca kan, kayak yang ya udah aja gitu. Jadi kayak wah ya udah bagus nih penalaran ruangnya. Jadi kayak ya udahlah masuk gitu kan. Pada akhirnya aku termotivasi ya, aku submit di SNMPTN-nya ya perencanaan wilayah dan kota kayak gitu. Ya jadi ya sampai sekarang tapi menarik ya, di ITB kan sistemnya kita masuk fakultas dulu ya. Ya. Agak serem-serem juga kalau tadi bilangnya nggak suka arsitektur, tapi pengennya masuk ke wilayah kota, takutnya kelempar arsitektur gitu. Gimana kan? Agak serem-serem juga sih. Oke, banyak cerita yang menarik tadi tentang alasan, terus bagaimana sistem tolnya tapi banting tulangnya tuh via organisasi mungkin ya. Kayak ketua OSIS tuh pasti sibuk gak sih? Itu kayaknya ini sih. Secara tidak langsung gitu. Jadi emang kayak di ketua OSIS tuh mungkin kayak hadiah lah mungkin. Jadi kalau misalnya ada orang fokus OSN kimia atau OSN matematika gitu. Karena pengen masuk jurusan matematika. Nah, kalau di ketua OSIS ini ya dia fokus organisasi tapi dia nggak tahu masuk kemana. Mungkin itu hadiah yang dibayar di belakang gitu ya. Dibayar di belakang kayak aku bisa manfaatin ini buat masuk ke sini gitu. Tapi aku merasa di zamanku kayak belum ada bagaimana itu. Soalnya ya gitulah. Sama Mas Deris dulu ketua OSIS juga. Tapi kalau aku masukin Olim juga itu nggak masuk. Tapi seru lah ya. Tapi lolos di SBMPTN. Wah, alhamdulillah. Berarti gitu. Siap, oke, mungkin udah masuk ITB, pastinya di ITB juga ngerasain kuliah, ngerasain organisasi juga kan ya, organisasi banyak banget kayak gitu. Bisa banyak banget dan mungkin bisa cerita sedikit nih organisasi-organisasi yang ya lumayan berkesan lah di ITB mungkin ya, di ITB dulu lah, di ITB dulu. Ikut apa aja sih selama 4 tahun ya, berarti sekarang kan udah tahun ke-4. 4 tahun ya. Oke. Banyak sih sebenarnya, tapi mungkin aku lebih cenderung
nggak yang terlalu fokus gitu. Aku ya namanya anak-anak apa ya, baru masuk ya pengen coba-coba gitu kan. Bahkan aku coba-cobanya sampai aku ke tingkat 3, tingkat 4 kemarin gitu ya. Karena aku pengen coba cari pengalaman aja. Aku yang nggak terlalu fokus pengen mengembangkan diri di kampus gitu ya, di satu hal gitu. Nah, di tahun pertama itu biasanya nih kalau dari aku ya, itu kan basisnya anak-anak yang lumayan jauh dan kita itu solidaritas ke daerahnya kuat gitu. Jadi tahun pertama itu aku gabung ke jauh ini maksudnya jauh letak posisi. Jauh asalnya. Gedung. Oh, asalnya. Jauh asalnya. Jadi kayak kita tuh, kalau aku tuh kan dari Riau dan biasanya kan penyambutan sama mahasiswa Riau yang udah ada di sini tuh itu membuat kita menjadikan mereka rumah pertama gitu. Jadi ya udah aktif di sana. Di tahun pertama aku aktif di unit Riau ya, unit kebudayaan Melayu Riau ya, di bukan. Unit kebudayaan Melayu Riau UKMR. UKMR. Tahun pertama aku ya, maksudnya teman-temanku masih kena teman-teman SMA aku, teman-teman SMA lain di kota yang sama, teman-teman dari kabupaten-kabupaten yang beda di Riau gitu ya. Jadi kita dulu tuh aku tuh inget kita ngadain roadshow ke SMA biasalah, itu kan tiap tahun tuh kayak gitu. Nah, jadi aku ngadain roadshow juga di tahun pertama ke SMA di kegiatan itu terus juga ada beberapa kegiatan kayak kegiatan kebudayaan pagelaran Melayu gitulah. Nah, aku inget dulu ada aku lupa nama ininya. Ini teman-teman UKMR kalau ada lihat. Aku lupa nama itunya. Dia kan namanya Pesta Pora Melayu, PPM. Cuman itu ada kayak stand kuliner juga. Aku lupa nama hari itu apa. Aku ingat tahun 2018 waktu aku tingkat 1, aku bantu di sana juga. Cuman setelah itu aku bahkan kurang atau udah jarang banget lah ke sana lagi gitu. Di tahun-tahun setelahnya, di tahun kedua, tahun ketiga bahkan aku mungkin udah nggak pernah lagi main ke teman-teman. Mohon maaf nih teman-teman karena aku ya itu tadi dengan satu kesibukan yang lain gitu ya. Nah, ya tahun pertama aku di situ, terus aku nyoba juga magang di magang di Kementerian MSDM dulu kalau nggak salah namanya, di kabinet KMITB. Terus aku juga jadi panitia lapangan SKM, hari itu jadi mentor. SKM 2018. Sama ya kegiatan kita ya. Oh, mirip jadi mentor juga gitu ya. Nah, apalagi ya? Yaitu di tahun ketiga, ya kan itu masuk himpunan ya. Di tahun ketiga aku juga hari itu bantu-bantuin ya, misalnya di himpunan juga jadi staf advokasi, jadi advokasi dan kesejahteraan mahasiswanya gitulah, jadi staf akademik gitu. Terus di tahun keempat ini aku jadi kepala Badan Semi Otonom Sosial Masyarakat. Jadi ya sosial masyarakat di himpunan gitu. Nah, misalnya ada beberapa kegiatan lain sih, aku juga pernah ikut di Gamais. Ada tuh jadi koordinator lapangan simfoni ya angkatan 2019. Terus di MUAWM juga pernah hari itu bantu dikit lah. Bantu dikit hari itu diminta bantuin buat pemilihan rektor gitu. Ini acaranya apa? Bantuin aja lah, udah bantuin gitu. Aku ya alhamdulillah aku dapat banyak kenalan sih jadinya. Aku yang paling bersyukur tuh itu, jadi kayak memperluas relasi di MUAWM. Aku jadi kenal nih sama abang yang ini, sama teman yang dari jurusan yang ini dan dari Gamais ini gitu misalkan. Di himpunan aku bisa kenal lebih banyak orang dan segala macamnya. Dan nggak lupa lagi di Salman sih, sebenarnya di Salman juga banyak. Ya mungkin ya di Salman juga banyak, kan aku di asrama ya, di asrama juga banyak kegiatannya, di LMD. Dulu aku sering bantu banget jadi latihan Mujtahid Dakwah ya, LMD. Iya, LMD ya, latihan Mujtahid Dakwah. Itu harus ikut. Kalau yang belum ikut, buat kamu yang nonton harus ikut, cari bisa after movie LMD, mungkin bisa pilih angkatannya tuh ya. Iya. Bisa ada 199, 183, itu bisa lihat tuh. Seru banget gitu. Iya, itu kita kayak rilah ke alam gitu lah teman-teman. LMD, terus kayak di P3RI juga, di asrama juga banyak kegiatan sebenarnya. Dan banyak hal lah sebenarnya di unit, dulu juga di UPTK pas awal-awal juga. Jadi ya alhamdulillah aku ini sih yang paling itu tuh banyak kenal jadinya. Kayak gitu sih Mas. Oke. Nah, Kang Raffi ini ya tadi track recordnya banyak banget kegiatannya, dan yang paling mengena di aku tuh keikutsertaannya dalam program beasiswa. Beasiswanya ada apa aja sih BTW yang pernah diterima selama kuliah 4 tahun? Beasiswa itu alhamdulillah untuk kalau uang kuliah itu ada beasiswa dari Pemprov Riau.
Jadi Pemprov Riau itu memang membiayai buat uang kuliah anak-anak itu apa ya? Anak-anak yang dari Provinsi Riau ya. Itu ya ada persyaratannya sih, mungkin yang tinggi dia memang asli di sana, terus dengan syarat batas akademik sekian. Nah itu alhamdulillah sekarang membantu banget ya. Jadi orang tua nggak perlu bayar UKT lagi. Mana UKT ku sebenarnya UKT full lagi kan? 10 juta. Oke. Tapi kebantu sama alhamdulillah kebantu sama beasiswa Pemprov Riau. Terus dulu beasiswa ini Imam Muda Salman. Nah jadi dulu Imam Muda Salman itu apa ya, satu program pelatihan gitu, program pelatihan untuk mahasiswa. Kita di sana dilatih yang jelas ya, karena namanya Imam Muda Salman, jadi dilatih tentang Al-Qurannya, baik itu dulu tuh kita ada latihan Al-Quran secara tajwid ataupun juga Al-Quran secara langgam gitu ya. Nah terus pelatihan tentang siroh juga, pengajaran sih sebenarnya tentang siroh, pengetahuan tentang siroh. Terus juga ada pelatihan mungkin lebih ke pengembangan diri kali ya, apa sih istilahnya, manajemen organisasi, bukan organisasi, tapi kayak ya bagaimana kita mengembangkan potensi diri gitulah. Jadi soft skill dan segala macam itu juga ada di sana. Nah jadi emang benar-benar apa ya, self training gitu sih, self training gitu ya. Nah jadi walaupun namanya Imam Muda Salman, tapi nggak dibuat yang pondok-pondok banget gitu kalau di zamanku dulu. Memang kita ini ya, kita ngaji, misalnya kayak kita pergi ke misalnya ke daerah public figure banget lah pokoknya, kayaknya ke daerah Cimahi kesana dikit, itu buat belajar ke Syekh Hanova gitu kan. Kita belajar tajwid Al-Quran, terus dulu juga sering ke Masjid Al-Latif sama Ustadz Muzamil belajar langgam. Tapi kita juga ada siraman motivasi buat pengembangan diri juga gitu, self training, apa ya, upgrading dari mentor-mentor kita, dari co-founder dan segala macam gitu. Itu beasiswanya. Beasiswa tempat tinggal satu lagi. Nah ini yang mau kita banyak cerita sebenarnya. Beasiswa tempat tinggal di Asrama Salman ITB. Oke. Mungkin sebelum lanjut lebih jauh nih, tadi banyak banget kegiatannya, beasiswanya, tapi tempat kembalinya kan ya rumah gitu ya. Dan itu ya setahu aku sih Kang Raffi ini 3 tahun di beasiswa Asrama Salman ITB. Sebagai rumah, tempat kembali. Tapi mungkin banyak juga ya kegiatannya di sana. Mungkin bisa kita ceritakan nih kan di sini. Dari sudut pandang Raffi yang udah 3 tahun berasrama. Nah, mungkin sebelum sana boleh ceritain nih awal masuk atau tahu informasi Asrama Salman, terus memilih untuk masuk. Terus syarat pendaftarannya apa sih dulu gitu kan? Sampai kayaknya nggak tahu susah apa enggak ya masuknya. Jangan-jangan tinggal daftar ulang gitu kan. Boleh cerita nih. Ini sebenarnya topik pertama nih. Ya, sebelumnya ucap syukur alhamdulillah juga Asrama Salman ya. Terima kasih untuk Asrama Salman ITB yang udah jadi 3 tahun ini jadi apa ya, rumah untuk aku pulang gitu ya. Nah, apa ya? Dulu zaman aku TPB ya, kalau di ITB itu tingkat 1 kan namanya TPB. Itu aku ngekos di daerah situ. Memang dulu nggak ada kebayang ketika kuliah itu bakal berasrama lagi. Nah cuman karena aku dari semester 1 itu aktif di Salman ya, jadi kayak ikut kegiatan Salman lah, kan ikut SSC-nya bulan Januari kalau nggak salah. Terus SSC 14, terus ikut beasiswa Imam Muda Salman ini juga jadi membuat aku sering berlalu lalang ke Salman. Terus aku ikut dulu UPTQ, unit pengembangan tilawatil Quran, itu juga sering ke Salman tiap weekend gitu kan, belajar Quran sama kakak-kakak yang ada di UPTQ gitu. Nah di sana itu ya lumayan kegiatan, kegiatan kan kelihatan gitu kan kegiatan-kegiatannya. Nah di situ juga dulu sering ada GSJN, Gerakan Subuh Jamaah Nasional. Itu ramai banget itu dulu ya. Jadi kan aku kenalan tuh sama orang-orang yang aku kenal di unit, orang-orang yang aku kenal di Salman gitu kan. Jadi banyak kenal lah orang-orang Salman. Nah terus kayak tiba-tiba satu-satu pernah nemu gitu kan, kayak di Selasar Teh Salman lagi ada yang bagiin sarapan nih habis GSJN. Mas, ketemu lagi kan ya, aku pernah ketemu sebelumnya itu, ketemu lagi tuh Mas gitu. Oh iya, gimana kabar Raffi, sehat Mas gitu. Di mana tinggalnya? Di situ Mas gitu. Mas di mana? Aku di asrama di atas gitu. Oh ada asrama di sini gitu kan. Tapi aku kayak bener-bener sebelumnya nggak tahu. Tapi aku kayak ya udah aja gitu kan, ya udah. Tapi setelah aku aktif di Imam Muda kan, Imam Muda Salman, ini kayaknya setahun ke depan atau berapa tahun, mungkin berapa waktu setelahnya aku nggak tahu, kayaknya aku bakal banyak kegiatan di Masjid Salman. Apa aku daftar asrama aja ya kan? Nah hari itu bulan Februari atau Januari akhir itu buka pendaftarannya. Nah
akhirnya ya aku ya udah coba daftar dia aja. Aku izin sama orang tua, Bu boleh izin masuk daftar asrama nggak gitu. Ini juga ini beasiswa tempat tinggal, mungkin bisa ngebantu lah buat buat bayar nggak usah bayar kosan nih mungkin gitu. Soalnya bayar kosan mahal juga lu, mas aku 9 juta setahun. 9 juta setahun. Iya, belum lagi tambah 800 ya. Iya, tambah uang bulanannya 250 sebulan. Jadi Buat sejuta apa? juga. Itu buat nyuci, buat wifi, buat segala macam gitu. Nah, Ya itu mahal ya guys. sejuta, Lumayan lah ya di Bandung ya iya, hidupnya. sejuta lebih dikit, sejuta lebih berapa puluh ribu gitu buat sebulan. Standar menengah ya tapi. Ya itu mungkin masih middle lah, Masih middle ya. middle up tapi bukan. Nah, karena ya itu tadi, jadi kayak ada aku pengen bantu orang tua aku biar nggak usah bayar kosan lah. Mana dulu UKT masih full 10 juta, terus masa bayar uang kosan setahun juga 9 juta kan, aduh kayaknya sangat memberatkan gitu. Akhirnya ya udah aku ke asrama dan alhamdulillah keterima. Sebelumnya aku udah kenal juga beberapa orang kayak di asrama itu. Dulu aku kan asrama itu harus minta rekomendasi ya. Nah rekomendasi ini aku kenal udah lama juga, udah lumayan dekat lah. Dulu tuh namanya ini Mas Syihabudin. Mas Syihabudin itu Ada tokoh itu lah ya di Saman. tokoh besar di sana. Tokoh besar di Saman. Jadi Kayaknya Mas di Syihabudin. YouTube Saman TV ada deh tuh. Ya, Mas Syihabudin ini dulu ini aku kenal di UPTQ. Jadi beliau dulu yang ngajar aku terus kayak di Imam Muda juga aku sama-sama belajar sama beliau. Maksudnya kayak kita satu majelis juga kan. Beliau juga besuannya, aku besuannya. Jadi aku cerita-cerita banyak. Yaudah, pi gitu kan, daftar asrama aja gitu ya. Oke. Akhirnya aku udah daftar, aku minta rekomendasi beliau, ya udah akhirnya ya alhamdulillah keterima. Nah di asrama itu pertama kali ya kalau syarat-syarat pendaftarannya sebenarnya Simple nggak? sederhana sih kalau kataku, sederhana sih karena berkasnya berkas umum ya, kayak CV, terus motivation letter apa ya, motivasi kita kenapa pengen daftar asrama itu wajar lah ya, itu kan wajar, itu udah template pendaftaran umum buat Beasiswa ya. beasiswa apapun gitu, beasiswa ke luar negeri bahkan kan, beasiswa apapun gitu. Terus juga surat keterangan tidak mendaftar asrama lain ya, terus surat kesediaan mengikuti agenda-agenda yang ada, komitmen lah istilahnya gitu. Nah itu diikutin, dan setelah itu kita ada seleksi wawancara segala macamnya, ya itu apa ya, common lah ya, common, jadi kayak umum lah sebenarnya, nggak ada seleksi khusus gitu. Nah ya pada akhirnya alhamdulillah keterima, dan itu fasilitatorku salah satunya Mas Daris ini dengan Mas Syihab, Mas Zulfa, dan Mas Tito dulu kayak gitu, Mas Tito. Oh itu iya ya. Dulu termasuk tim seleksi lah tuh. Iya, tim seleksi. Raffi masuk berarti tahun 2018 ya, Pi ya? 2018, Juli ya? Juli masuk, langsung kegiatan di Asrama Salman. Sampai 3 tahun nih, Ya. bertahan gitu ya? Ya, Bertahan. Banyak cerita pastinya. Ya, Banyak cerita. Ngapain aja, kita mungkin bisa spill. Apa spill tuh apa ya? Bocorin dikit. Bocorin dikit oh banyak boleh lah ya. Tentang kegiatan yang ada di Asrama Salman. Mungkin ceritanya biar nggak monoton, kegiatannya list gitu nggak seru lah ya. Mungkin ceritain aja Daily life. daily life boleh, atau 3 yang paling seru. Oke. 3 yang paling seru, berkesan, atau yang bikin sedih gitu ya. Ya. Tuh, boleh banget tuh. Mungkin umum aja kali ya. Umumnya saya mulai dari umum dulu gitu, baru nanti mungkin ketiga yang buat berkesan gitu ya, atau yang berkesan banget lah, nggak usah 3. Sebenarnya semua yang dilakukan di asrama sama ini cukup sangat berkesan gitu, sangat berkesan. Memang sejak SMA, aku SMA itu asrama ya, jadi aku sebenarnya nggak terlalu terkejut dengan culture kehidupan berasrama, karena ya yang namanya asrama pasti padat, bukan dikekang sih, ada set waktu yang kita nggak bisa langgar, atau kita harus deal with it gitu. Kita harus bersedia untuk meluangkan waktu di kontrak-kontrak yang udah kita tanda tangani atau yang udah kita sepakati gitu. Nah, kalau di asrama ini sebenarnya asrama Salman ini kan asrama masjid ya, dan memang yang paling menjadi core-nya adalah bagaimana pelayanan di masjid gitu, pelayanan jamaah di masjid, pelayanan ibadah sholat, pelayanan kajian segala macam, sampai ke bantu pemulasaran jenazah dan segala macamnya. Nah itu yang menjadi menjadi core-nya gitu ya. Nah untuk menunjang itu ada pembinaan juga di asrama sama ini, makanya nanti ada pembinaan fikih, ada pembinaan tahsin buat buat ya misalnya ini buat memperbaiki bacaan Al-Quran, ada pembinaan tahfiz juga, menambah hafalan. Itu kalau dari tahun ke tahun biasanya 1 tahun sejus targetnya gitu.
Terus ada pembinaan apa lagi ya? Mungkin siroh, menambah pengetahuan tentang siroh nabawiyah dan segala macamnya dan zaman-zaman sahabat. Terus juga atau zaman Khulafaur Rasyidin gitu ya. Nah, pembinaan. Terus juga ada kegiatan-kegiatan internal juga yang mungkin perlu juga nih untuk diperkuat gitu. Ya kita internalisasi kekeluargaan, mungkin bagaimana tetap menjaga kebersihan asrama. Tinggal bareng lah ya. Iya, tinggal bareng. Pokoknya ya itu internal dan ada juga aktivitas-aktivitas lain kayak asrama on project gitu ya, atau kunjungan tokoh dan apa ya? Karena emang di Salman tuh kesempatan kita ketemu alumni yang hebat tuh mudah banget sih ya. Iya. Nah, pintunya kebuka lebar ya. Itu salah satu alhamdulillah nikmat yang disyukuri banget di Salman karena orang-orang hebat gitu ya. Mungkin teman-teman kenal ventilator Indonesia dengan oleh Mas Syarif Hidayat gitu ya, dan itu kayak sering banget ketemunya gitu. Iya, 1 tahun ke belakang menjadi punya pamor yang tinggi dan solving problem banget di tengah-tengah masyarakat kita di tengah pandemi Covid ini gitu kan. Dan banyak lagi figur-figur lain dengan karya-karya hebat lainnya gitu. Nah, itulah kegiatan yang di asrama Salman ini sebenarnya kalau tadi aku sebutkan lumayan padat, tapi kalau misalnya didistribusikan itu sebenarnya nggak terlalu banyak nggak terlalu yang menyita waktu banget lah gitu. Apalagi kayak kalau kamu di rumah juga interaksi sama keluarga sebanyak itu gitu ya. Iya, jadi ya itu salah satu mungkin benefit gitu ya. Alhamdulillahnya benefit yang didapat di asrama gitu. Lingkungannya juga lingkungan teman-teman yang suportif dan mau mengajak ke kebaikan gitu ya. Kalau misalnya mengajak ke kebaikan aja masih klise gitu mungkin. Sesederhana kalau azan ya diajakin sholat pasti gitu kan. Ayo sholat gitu. Ya kalau nggak sesederhana itu gitu ya. Nah belum lagi yang lainnya kalau misalnya diajakin ngaji atau setoran hafalan bareng ganti-gantian gitu. Dan segala macamnya lah, ngingatin piket. Pokoknya semua kegiatan-kegiatan yang baik lah insya Allah gitu. Nah itu semua kegiatan itu aku bilang sangat berkesan. Karena kalau aku di kosan mungkin gitu ya, bukan berarti aku nggak bisa kayak gitu dengan warga sekitar, cuman ini udah kalau di asrama ini udah privilege yang ya udah kamu tiap hari bakal kayak gini gitu, mau nggak mau ya betul. suka nggak suka harus digituin gitu kan, jadi kayak terbiasa dengan bersosial gitu. Kalau misalnya ya ada orang yang mungkin tinggal di kosan, dia bisa kenal juga dengan tetangga samping kanan kiri belakang gitu ya, cuman ya ini kalau asrama yang privilege gitu, kita satu atap itu ber-20 gitu. Kalau misalnya di kosan kan ya tergantung orangnya. Kalau misalnya orangnya emang yang sosial banget ya emang tiap hari dia bisa kenalan sama semua kiri kanan depan belakang. Nah kayak gitu. Belum lagi kalau misalnya jadwal kuliah yang pagi banget, pulangnya malam banget kan sebenarnya kita minim waktu untuk bersosialisasi kan dengan tetangga gitu. Cuman kalau ini kan kita pergi pagi pulang malam, ya pulang malam tetap masih ada yang rame di dapur gitu, makan martabak segala macam gitu. So kayak itu privilege lain yang didapatkan di asrama ya. Alhamdulillah kekeluargaannya kerasa banget gitu. Nah yang cukup berkesan sama aku ini sih mungkin waktu ketika ini ada namanya program asal mengembara ya. Itu aku pergi bareng Mas Daris ya ke Korea Selatan gitu. Nah itu saya salah satu momen di asrama yang cukup membuka cakrawala aku gitu. Dulu aku strict banget. Kayaknya abis kuliah aku langsung kerja aja deh segala macamnya gitulah kan. Tapi ketika aku udah berkunjung ke Korea kemarin, kayak dengar penjelasan tentang beasiswa ke Seoul, tentang beasiswa S2 segala macamnya, tentang change buat melanjutkan pendidikan, opportunity buat belajar abroad gitu ya, ke luar negeri. Nah itu aku semakin terbuka gitu. Setelah pulang aku mulai banyak cari. Dulu aku kayak yang aku nggak tahu ngapain nih setelah lulus, tapi lulus kayak master graduate of ini atau segala macam gitu. Udah nemu dong berarti scholarship of ini segala macam itu, kayak setidaknya motivasi itu ada gitu, menghidupkan lagi gitu semangatku untuk belajar segala macamnya. Nah itu yang cukup berkesan sama aku waktu kemarin berangkat ke Korea bareng teman-teman asrama 2018-2019, ditemani sama Mas Daris juga fasilitatornya gitu ya. Alhamdulillah bisa ngantor ke sana ya. Alhamdulillah ya. Meskipun sendiri sih fasilitatornya perwakilan. Oke. Ada lagi nggak yang paling berkesan atau yang duka, maksudnya cukup terharu, mengharukan, sedih gitu ya? Kalau dibilang duka ataupun sedih kayaknya nggak ada, cuman haru paling ada ya. Haru tuh ya setiap kita berpisah sih sebenarnya. Jadi kita dulu tuh kan aku udah 2 kali perpisahan berarti kan di asrama ini. Tahun pertama di asrama kita ada last moment gitu ya, ada last moment dan kita pisah dengan teman-teman yang hari itu mungkin nggak lanjut asrama, karena ada yang lanjut juga, ada yang nggak lanjut, sama mungkin fasilitatornya yang udah selesai. Kayak aduh Mas Daris,
Mas Syihab, Mas Zulfa, Mas Tito kayaknya udah ngajar fasil kita lagi. Terus kayak yang lain teman-teman yang nggak lanjut, wah kita sedih juga gitu. Di tahun selanjutnya pun gitu juga. Dulu teman-teman yang nggak asrama, fasil-fasilku dulu ada Bang Roni, ada Mas Giri, ya kan, ada Beradel, Bang Fadel, dan ada Bang Isan Simu. Ya, jadi kayak wah kerasa banget kayak, apalagi kemarin kita di tengah pandemi kan, pisahnya jadi kayak yang sporadis gitu, kayak nggak ada last moment kayak. Oh iya, pas pandemi ya pisahnya ya. Yang itu mungkin duka sih bisa dihitung sih itu. Kita last momennya nggak ketemu langsung sama itu sedih sih. Maksudnya all in all gitu ya, all in all sebenarnya ya dukanya ya ketika kita berpisah, tapi itu di mana aja sih. Kalau untuk duka hidup berasrama ya alhamdulillah tuh nggak ada gitu. Tadi banyak banget kegiatannya, daily life-nya yang tadi banyak ya kegiatan listnya, dan paling berkesan salah satunya mengembara ya. Itu programnya seru banget, tapi buat informasi aja, tahun ini katanya mau rencana mengembara lagi kan. Asrama ya, mengembara lagi ke belum tahu ya. Nanti kita semoga pandemi cepat selesai ya. Amin dalam keadaan sehat ya. Biar nanti ada cerita yang bisa di-sharing ke teman-teman gitu. Di mana ya. Mengambil hikmah. Sebelumnya Jepang ya? Jepang. Ada program sebelumnya Jepang, sebelumnya pernah ke Singapura juga. Ya. Itu Mas Daris ikut 3 Iya, alhamdulillah. 3 tahun kan soalnya saya di asrama. Oke. Nah, tapi Vi, kan kamu kan punya kesempatan ya sebenarnya tempat tinggal tuh kan di asrama, maksudnya tempat tinggal berasrama, beasiswa asrama tuh sebenarnya banyak ya di Bandung ini banyak. Ada rumah kepemimpinan, mungkin ada kader surau, ada asrama ITB, macam-macam lah. Maksudnya kamu nggak penasaran gitu dengan itu semua? Udah cukup bersyukur dengan asrama Salman? Atau nggak pikiran daftar yang ke sana juga gitu ya? Gimana tuh? Ya, dulu aku sudah pernah tahu juga asrama yang ada di ITB. Cuman aku tuh nggak pernah notice gitu Mas. Jadi aku dulu kan ada mentoring di LDF-ku. Aku nanya sama mentorku kan, anak 2015 juga, Bang Abiu, kalau Bang Abiu ya. Jadi nanya Bang, kira-kira ada saran buat pembinaan yang ini ya? Nah, Bang Abiu nyaranin gabung RK aja, rumah kepemimpinan gitu. Tapi aku oke gitu, kayak itu buat ngembangin karir apa? Itu bagus buat ngembangin karir segala macam atau apa gitu. Pokoknya buat life planning yang bagus lah gitu. Nah, aku tuh noted gitu, tapi nggak terlalu notice, kayak ya udah masuk list. Tapi setelah berjalannya waktu, ketika aku banyak aktivitas di Salman, tadi yang aku bilang aku aktif di beasiswa Imam Muda Salman, yang mau nggak mau harus ke Salman terus, pulang kuliah maghrib ke Salman, jadi kayak kuliah 26 SKS lah, 28 SKS nambah lagi sampai jam 9 malam gitu kan. Nah, aku tuh jadinya concernku bukan mencari asrama yang bukan mencari asrama yang bisa match dengan passionku hari itu, tapi gimana biar aku bisa aktif di tempat itu dan aku ya udah sekalian tinggal di sana gitu. Kayaknya yang opportunity-nya paling mendukung ya asrama Salman, dan aku udah kenal juga sama beberapa panitianya gitu kan. Jadi bukan maksudnya jalur belakang ya, cuman kayaknya aku udah in aja deh nih sama ini gitu kan. Karena panitia menunjukkan ini ya, asrama seseru apa gitu ya. Bisa jadi. Nah, aku akhirnya nggak curious lagi sama asrama yang lain. Walaupun aku tahu mungkin ada asrama, mungkin kalau asrama ITB ya, asrama kayak kan itu Putri ya, kayak Sangkuriang atau Bidang Pananjung, itu mungkin itu sistemnya beda lagi ya. Mungkin aku nggak tahu dulu apakah bisa dari kosan daftar ke sana. Soalnya setahu gue dari sana dari tahun pertama terus jadi tutor baru bisa. Tutor itu. Sistem tutor ya. Sistem tutor. Jadi memang harus dari awal masuk gitu. Sementara aku awal masuk kan dari kosan dulu gitu. Jadi kayak aku memang nggak notice ke sana. Aku fokus daftar asrama-asrama aja gitu. Ya alhamdulillah ya satu aku daftar sama ini aja dan alhamdulillah keterima gitu. Ya itu sih latar belakangnya. Emang karena latar belakangnya sih, karena aku yang udah lalu lalang di Salman, kayak sekalian di Salman aja tinggalnya gitu. Siap. Udah banyak cerita nih. Kayaknya udah padat juga. Sebenarnya masih banyak ya ceritanya, kalau mau didetail-detailin tuh kayaknya seru banget sih. Iya, bisa semalam. Programnya bisa semalam ngobrolnya. Tapi gak apa-apa, kita cukupkan aja karena nanti mungkin kita bakal sharing juga ya sama penghuni yang lain lah ya. Iya, mungkin teman-teman asrama yang lain nanti bakalan selalu sharing juga. Melengkapi cerita. Bukan melengkapi, mungkin cerita yang berbeda. Oke. Tapi sebagai penutup gitu, mungkin bisa kasih kesan-pesan ya untuk teman-teman asrama yang seangkatan mungkin udah berpencar gitu ya, atau kepada angkatan-angkatan selanjutnya yang akan bergabung di asrama Salman ITB juga. Mungkin ada kesan atau pesan yang ingin disampaikan. Ya, kalau buat teman-teman, bismillah, kalau buat teman-teman seangkatan kali ya, atau
ya teman-teman yang pernah hidup bersama di asrama tapi mungkin sekarang kita udah berpencar, ya teman-teman selamat mengarungi luasnya dunia gitu ya. Selamat mengarungi luasnya dunia, kejar mimpi-mimpi yang teman-teman punya, ya mudah-mudahan itu jadi semangat buat aku juga gitu ya. Insya Allah kita nanti bertemu di kesuksesan masing-masing dengan cerita kita masing-masing gitu ya. Amin ya Allah. Amin. Buat teman-teman yang mungkin di bawahku gitu ya, atau teman-teman yang teman-teman yang masih ada di asrama ataupun masih akan melanjutkan di asrama sekarang ya, asrama ini salah satu nikmat yang tidak terkira gitu ya, yang harus disyukuri, satu nikmat yang harus disyukuri karena nikmat tidak terkira. Disyukuri dengan memaksimalkan bagaimana kita hidup di asrama. Ya kita coba maksimalkan kewajiban kita dulu, dan setelah itu kita mungkin bisa mengembangkan diri kita dengan potensi yang teman-teman minati gitu. Karena di asrama pun juga banyak anak-anak yang passion lomba, yang jago olahraga segala macem lah. Nah jadi kayak sebenarnya asrama pun beragam gitu. Marbot masjid tapi berprestasi gitu ya. Itu teman-teman saya sih, teman-temanku gitu. Okay. Nah aku bilang diri sendiri ya. Kayaknya masih belum sih gitu. Okay. Nah, jadi boleh lah merendah. Kayak gitu. Teman-teman maksimalkan. Dan untuk teman-teman yang mungkin nonton ini dan ingin masuk asrama gitu ya. Nah sekarang nih mungkin ketika tayangan ini teman-teman nonton, teman-teman sudah dapat pengumuman SNMPTN, ada SNMPTN, teman-teman lihat ada informasi daftar asrama Salman ya. Mungkin ya atau siapapun lah gitu yang melihat, sebenarnya aku ingat pesan salah satu fasilku dulu dari Mas Daris gitu, karena ada di poster pendaftaran juga Mas Zulfa ya. Jadi bilang semua orang tuh pengen aktif, semua orang itu bisa aktif, semua orang berhak memilih untuk aktif di mana. Nah jadi carilah, intinya kalau nggak salah, carilah lingkungan aktif yang membuatmu berubah jauh lebih baik gitu. Kalau nggak salah intinya kayak gitu. Dan aku match gitulah dengan asrama Salman ini, karena aktifnya nggak aktif yang kita ngadain rapat terus sampai larut malam sampai lupa sholat isya misalnya itu enggak, tapi ya aktifnya ya kita bisa aktif, tadi bisa sampai keluar negeri juga gitu ya. Tapi ya kita juga di sini belajar tentang ilmu agama, tentang bagaimana kita bersosial dan segala macamnya, kerja bakti sama warga itu kan juga sosial gitu. Nah dan bukan berarti yang lain tidak bagus gitu. Nah itu teman-teman sendiri yang memutuskan gitu. Nah teman-teman bisa menilai lah dari cerita aku tadi bagaimana sebenarnya privilege yang didapatkan di asrama Salman ini gitu. Kalau teman-teman mikir asrama Salman ini kayak strict gitu, enggak, kita masih main PES juga kok. Kita masih suka nonton Liga Champion juga gitu ya. Nah gitu ya. Orang-orangnya masih normal-normal juga gitu. Cuman kita di sini berusaha untuk jadi lebih baik, sering mengingatkan dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran bagaimana dalam surat Quran surah ayat 3 kayak gitu. Siap. It's very meaningful advice, saran dari Raffi kepada aku mungkin ya, pada diri kita sendiri mungkin ya. Salah kalau nasihati harusnya aku yang dapat ini. Teman-teman semua yang menonton ini ya mungkin banyak kekurangan pastinya, tapi ya ini dia suka duka penghuni asrama Salman ITB. Mungkin bakal banyak cerita lainnya setelah ini Raffi. Jadi terima kasih banyak sudah bergabung di sore hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.